menggunakan pembelajaran daring karena dalam situasi pandemi, tetapi karena situasi dan kondisi tidak mendukung dalam hal ini, alat-alat pendukung kita di sekolah tidak ada, maka kita menggunakan pembelajaran luring. Maka sebelum masuk kelas, anak-anak perlu mencuci tangan menggunakan 6 langkah cuci tangan itu baru masuk ke kelas. Silakan nomor 1 maju untuk mencuci tangan, baru masuk kelas dengan tertib ya. Tidak berbustak, pentet sabun lagi. Silakan. Apa kabar? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Semuanya hadir, bagus. Semua hadir ya. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Jenny, tolong pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Bapa yang Maha Belas Kasih, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami mohon, ulurkanlah tangan kasih-Mu menyertai kami dalam tugas hari ini. Semoga dengan bantuan kasih-Mu, kami boleh memahami materi pelajaran yang kami terima demi perjuangan masa depan kami dan menguburkan nama-Mu yang kudus kini dan sepanjang masa. Amin.
sebuah kesuksesan, yaitu tentang magnet. Anak-anak semua punya ballpoint ya? Iya, Ibu. Coba ambil ballpoint, siapkan pecahan-pecahan kertas di depan Anda, lalu gosokkan ballpoint itu ke rambut kepala Anda, gosokkan ballpoint itu ke rambut kepala Anda, lalu dekatkan dengan potongan-potongan kertas itu. Lakukan dari sekarang. Coba dekatkan. Iya. Lihat, ilmunya sudah tertempel. Ini artinya ada magnet ya. Ini magnet sementara. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang magnet. Apa? Magnet. Magnet itu ada bermacam-macam. Bentuknya ada yang magnet magnet batang, magnet silinder, magnet ladang. Terus Berikut kita lihat sifat-sifat magnet. Ada berapa yang tadi Ibu ajarkan itu? Ada berapa? Ada 5. Sifat magnet yang pertama apa? Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan magnet? Kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis, litos, yang berarti batu magnesia. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama apa di sana? Manisa. Atau sejarah berada di wilayah Turki. Oke, itu peta negara Turki. Pengertian dari magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Mana magnet? Saya mau ada yang kamu bawa tadi. Coba kasih ini pinjam dulu. Jadi magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pertama kita lihat dulu, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau benda-benda yang namanya magnetis. Jadi ada benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, ada benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau yang bisa ditarik oleh magnet namanya benda magnetis. Kalau yang tidak bisa ditarik oleh magnet namanya benda non magnetis. Coba perhatikan. Ini berarti paku ini benda magnetis. Kalau sisir, coba perhatikan. Tidak bisa, toh? Dia tidak bisa menarik sisir. Berarti sisir ini bukan benda magnetis. Dia termasuk benda non magnetis. Lalu berikut ini dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tapi model magnet ini kita tidak bisa tentukan. Kutub utara itu, kalau di dekat kutub magnet itu utara dan selatan. 2 kutub itu kalau kita dekatkan, 2 kutub yang senama maka akan tolak menolak. Kalau dia tidak senama maka akan tarik menarik. Jadi kalau utara dengan utara maka akan tolak menolak. Kalau utara dengan selatan maka akan tarik menarik. Kalau selatan dengan selatan maka akan tolak menolak. Coba perhatikan praktikan ini ya. Coba perhatikan. Nah, ini berarti utara semua ya. Tolak menolak. Bisa dimengerti ya? Ini tolak menolak. Nah, sekarang diputarkan. Nah, ini berarti utara dengan selatan akan tarik menarik. Bisa dipahami? 2 kutub yang senama kalau didekatkan akan tolak menolak. 2 kutub yang tidak senama kalau didekatkan akan tarik menarik. Tentang magnet. Setiap magnet memiliki 2 daerah yang kayak magnetnya paling kuat, yang disebut kutub magnet. Nah, terdapat 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan itu ya. Kutub
bertuliskan M dan S. Tapi saya ini tidak jelas ya, tidak ada tulisan. Tapi dengan percobaan tadi, Anda bisa melihat bahwa mana yang namanya utara, mana yang namanya selatan. M merupakan kutub utara magnet, singkatannya dari North yang berarti utara. Sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Kutub-kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi diibaratkan saja ini ya, katakan saja ini. Ini kutub utara, di sini kutub selatan. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau kutub utara dan selatan ini didekatkan, maka akan terjadi tarik menarik. Tetapi kalau misalnya kutub utara dengan utara didekatkan, maka akan tolak menolak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sana. Ada pisau. Coba Chelsea, ada apa saja yang ada di sana di layar itu? Benda apa saja? Pisau, apalagi Caca? Sendok makan, apalagi Jenny? Paku, apalagi Tinggi? Kunci, apalagi Rike? Gunting, apalagi Marvin? Oben, apalagi kereta? Apalagi benda di sana? Kursi. Kursi apalagi? Baju apalagi? Topi. Apalagi? Di bawah itu? Hah? Mangkuk apalagi? Yandis? Pensil apalagi? Daun. Nah, itu benda-benda yang kamu lihat di sana di layar itu. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari magnet. Sifatnya yang pertama, coba Yanis tolong baca. Di sini, sifat ini. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Oke, jadi sifat magnet pertama itu, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Jadi coba perhatikan di sini. Misalnya sekarang ibu pegang paku dengan sisir. Coba perhatikan ya. Tidak semua bisa dia tarik. Ini paku dia tarik. Sementara sisir tidak. Bisa dipahami, itu sifat magnet yang pertama. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauan. Jadi mereka dua ini dekat-dekat, tapi yang bisa ditarik oleh magnet itu hanya paku saja. Sisir tidak. Berarti paku ini termasuk benda magnetis. Benda magnetis itu benda yang terbuat dari besi dan baja. Di sana. Benda apa yang bisa ditarik oleh magnet itu? Apa saja itu? Iya, itu. Gunting, apalagi? Gunting. Gunting dan kunci ya, itu bisa ditarik oleh magnet. Berarti itu benda magnetis. Jadi itu sifat benda yang pertama. Lalu sifat magnet yang pertama. Lalu yang kedua, benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Jadi tadi itu antara sisir dan paku ini, mana yang magnetis dan mana yang non-magnetis? Ya, jadi paku termasuk benda magnetis dan sisir ini termasuk benda non-magnetis. Jadi Anda sudah bisa mengerti, kita bisa bedakan yang namanya benda magnetis dan benda yang non-magnetis. Oke. Gaya magnet dapat menembus benda bening. Coba perhatikan di papan, di layar itu. Bisa juga kita langsung di sini. Magnet dapat menembus benda bening. Coba perhatikan di layar sana, bisa juga perhatikan di sini. Ibu langsung praktekkan di sini. Lihat, pakunya bergeser toh? Ya. Nah, ini adalah sifat magnet yang kedua ini. Gaya magnet dapat menembus benda bening.
di layar juga ada ditampilkan di sana. Enter. Berikut Yang ketiga. sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Ingat ya, tadi sudah ditunjukkan itu. Jadi di bagian sini utara, di bagian sini selatan. Bisa perhatikan di layar ini. Karena magnet yang kita bawa ini tidak jelas ya, mana kutub utaranya mana selatan. Maka anak-anak tolong perhatikan di layar. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. U dan S. Bisa ya? Itu sifat magnet yang ketiga. Terus kutub magnet yang sejenis saling tolak menolak. Kutub magnet yang tak sejenis jika saling didekatkan maka akan saling menarik. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan itu. Jadi kalau kutub senama didekatkan maka akan tolak menolak, dan kutub tak senama didekatkan maka akan tarik menarik. Coba lihat. Nah ini maka kutub tak senama langsung tarik menarik. Toh kalau begini maka ditolak, tidak bisa dekat. Tolak menolak. Perhatikan ya. Nah, ini sifat magnet yang keempat. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Sebaliknya kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Tadi Ibu sudah praktekkan itu. Terus yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Ini coba perhatikan di layar itu. Yang ini. Bisa lihat toh? Bisa. Jadi medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Berikut. Perhatikan rangkuman. Yang pertama, magnet pertama kali ditemukan di suatu daerah bernama magnesia. Yang kedua, magnet adalah batu bermuatan yang memiliki sifat dapat menarik benda yang mengandung partikel besi. Yang ketiga, kutub-kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lain. Berikut perintah tolong baca. Setiap magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Terus, tidak. Garis lurus yang menghubungkan kedua kutub ini disebut sumber magnet. Terus, siap. Dua kutub magnet yang berlawanan jenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Salah ulang. Dua kutub magnet yang sejenis. Coba baca yang benar. Dua kutub magnet yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Terus yang berikut. Dua kutub magnet yang berlawanan jenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Jadi itu rangkuman. Anak-anak nanti bisa masukkan dalam buku ringkasan Anda sebagai bahan pembelajaran Anda di rumah. Berikut ciri-ciri magnet. Setiap magnet mempunyai sifat atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, Chelsea, tolong baca. Dapat menarik benda logam tertentu. Yang kedua, baca. Daya tarik terbesar berada di kutubnya. Yang ketiga, Jenny. Selalu menunjukkan arah utara dan selatan bila digantung bebas. Yang keempat, ini. Memiliki dua kutub. Yang kelima, itu. Tarik menarik bila tak sejenis. Yang keenam, Ricky. Tolak menolak bisa sejenis. Iya, tolak menolak bila sejenis. Rangkuman Anda nanti kutip dalam buku ringkasan Anda untuk bahan belajar di rumah. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk Anda kerja. Sudah dibagi. Dulu dalam kelompok masing-masing tadi berbicara. Kecuali dengan kelompok tadi yang
sebentar pertanyaan muncul, kamu semua memberikan pendapat, baru mari ditulis sebentar dipresentasikan. Bisa? Dengar? Ya, sebagai sekretari. Lalu sebentar dalam diskusi pertanyaan muncul itu semua berikan pendapat. Jangan tunggu satu teman saja yang berikan pendapat. Setelah itu nanti dipresentasikan. Tulis alat dan bahan di sana. Satu beri pendapat. Tulis pertanyaan cukup satu orang. Sebentar pertanyaan muncul baru kamu jawab. Sudah selesai diskusi kau? Baik, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Saya persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan untuk ke depan. Anggota kelompok 1. Bawa dengan alat-alat yang harus praktis. Yang lain silakan perhatikan teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri sebagai ketua Jenny Maharia. Sebelah kanan saya Celsiana Baratmuda. sebelah kiri saya Febriani Masahati. Demikian perkenalan kami. Hasil diskusi kami sebagai berikut. 1. Apa yang terjadi saat kutub magnet yang sama didekatkan? Jawaban: tolak menolak. Bagus. Tepuk tangan dulu. Lanjut. 2. Apa yang terjadi saat kutub magnet yang berbeda didekatkan? Jawaban: tarik menarik. Iya, bagus. Terus. 3. Apa yang terjadi saat kutub magnet didekatkan dengan paku? Jawaban: paku akan menempel atau tertarik magnet. Iya, bagus. 4. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan pensil? Jawaban: pensil tidak tertarik magnet. Sama pensil saja. Iya, pensil tidak tertarik. Terus. 5. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan peniti? Jawaban: peniti tertarik atau menempel pada magnet. Iya, bagus. Tangan. Lanjut. 6. Saat satu magnet diletakkan di atas kertas dan magnet lain di bawah kertas, tepatnya di magnet yang pertama, kemudian digeser-geser magnet yang berada pada bagian bawah, apa yang terjadi? Magnet di atas mengikuti gerakan magnet di bawahnya. Bagus sekali. Kesimpulan: magnet mempunyai dua buah kutub. Kutub yang sama jika didekatkan akan tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda jika didekatkan akan tarik menarik. Magnet yang menarik benda yang terbuat dari logam, besi, dan tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kayu. Magnet juga memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Bagus. Tepuk tangan dulu. Demikian laporan hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Saya berikan kesempatan. Iya, Marvin. Apa yang terjadi jika senduk didekatkan dengan magnet? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marvin. Jika senduk didekatkan pada magnet, maka akan ditarik oleh magnet. Maka
maka sendok merupakan benda magnetis. Bagus. Terus, masih ada? Saya. Mengapa sisir didekatkan pada magnet tidak terjadi tarik-menarik? Karena sisir tidak terbuat dari logam atau besi, maka tidak ditarik oleh magnet. Sisir termasuk benda non-magnetis. Bagus sekali. Kita sekarang kelompok satu ini. Terus. Baik teman-teman, terima kasih. Oke. Nah, kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hebat betul toh, kelompok satu. Dan pasti semua sudah paham toh? Sudah mengerti mana yang benar? Ada pertanyaan atau tidak? Nah sekarang kita siap untuk kerja setelah evaluasi. Setelah evaluasinya ini, nanti kamu kerja di rumah, lalu dikumpulkan untuk ibu periksa dan berikan penilaian. Nanti kita bertemu pada materi cara membuat magnet pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita. Ingat, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Kegiatan kita ini dengan satu PPK dan salam PPK setelah anak-anak, ya, tepuk PPK. Oke. Ya, Religius, nasionalis, mandiri. PPK. Oke. Ya, Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. tepuk PPK. Oke. Ya, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hore. salam PPK. Oke. Ya, Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. oke anak-anak, selamat siang. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang telah menyertai kami dalam tugas belajar kami hari ini. Kami mohon, sertailah kami dalam perjalanan pulang menuju rumah kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Doa selesai. Siapa